belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pertama, Abdul Wahid Maulana, Ahmad Dhani, Aldi Permana. Sudah ya, tidak ada yang terlewat. Soalnya ada. Oke, baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang sebelumnya pernah mendengar tidak tentang kapilaritas? Iya. Coba ibu tanya dulu. Itu gambar apa? Daun sama air atau embun. Coba masih ingat tidak kalian dengan materi tentang tegangan permukaan yang berhubungan dengan gambar yang ibu tampilkan? Apa? Merupakan fenomena menarik yang terjadi pada zat cair atau tidak pada keadaan diam atau statis. Kenapa disebut tegangan permukaan? Karena di paling atas, lapisan paling atas zat cair itu ada suatu lapisan yang cair itu elastis, tipis, sehingga ketika kita melihat si hewan kecil, nyamuk gitu ya, hingga zat cair itu tidak tenggelam karena berat si nyamuknya, massa si nyamuknya dapat tertahan oleh lapisan tipis itu yang disebut dengan tegangan permukaan. Kita lanjut. Pernah kalian beli tisu? Pernah. Kira-kira kalau kalian beli tisu buat apa? Buat aja. Laki-laki suka beli tisu? Tisu? Lama. Kenapa tisu ketika ngelap keringat gitu ya? Si keringatnya tuh jadi nggak ada gitu. Serah sama tisu gitu. Coba kenapa? Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, kalian atau peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa yang berkaitan dengan gejala kapilaritas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melakukan percobaan tentang gejala kapilaritas. Baik, kita coba. Bentar. Santai aja, Bu. Bagaimana akar pohon bisa menghisap air di dalam tanah, padahal di dalam tanah? Tentu sangat mudah bagi manusia untuk menghisap air lewat pipet, apalagi pakai mobil. Tapi pernah nggak sih lu menghisap air dari dalam tanah? Nah, susah kan? Tapi ternyata tanaman bisa melakukannya. Bahkan air dan mineral dari dalam tanah diangkut naik puluhan meter ke pucuk pohon. Padahal tidak ada pompa di dalam tubuh tumbuhan. Bagaimanakah si tumbuhan bisa melakukan hal ini? Padahal air kan mengalir ke bawah, bukan ke atas. Nah, maka dari itu, mari kita cari akar masalahnya. Proses atau terjadinya si air yang naik ke atas ya pada pohon. Kok bisa air naik ke atas? Padahal kan air itu dapat mengalir dari yang tempatnya lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tapi kok ini si akar bisa menyerap air gitu, terus disebarkan ke seluruh tubuh si tumbuhan. Kita lanjut. Nah, sekarang ibu akan melaksanakan demonstrasi sederhana sekali. Kenapa ya ketika kita memasukkan si pembuluh kapiler, pipa kapiler misal atau apapun itu. Nah, ini lebih tinggian air yang ada di dalam bekas kolom pulpen ini ketimbang air di pinggirnya yang ada di gelas. Kira-kira kenapa bisa seperti itu?
Kok bisa ketika kita memasukkan suatu pipa kapiler atau misalnya sedotan, kok air ada di sedotan lebih tinggi ya daripada yang ada di gelas ya? Kenapa nggak sama? Atau misalnya yang sedotan aja yang lebih bawah gitu? Ya, kenapa? Nah, hari ini kan kita belajar tentang gejala kapilaritas dan definisi dari kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya si zat cair pada celah sempit. Celah sempit itu biasanya disebut dengan pipa kapiler. Jadi yang di sini itu adhesinya lebih besar daripada kohesi. Kalau ini sebaliknya, kohesinya lebih besar daripada gaya adhesi. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya ada pipa kapiler. Ini pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki jari-jari pendapang 2 mm. Ininya 2, 3, 5 meter. Seperti itu. Ya, paham? Insya? Oke, lanjut. Oh ya, sekarang kalian duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Kelompok yang sudah dibagikan. Baik, sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Sudah. Ayo kelompok perwakilan kelompoknya di depan, bawa KPD sama barcode-nya. Perwakilan kelompok 1 orang saja. Kelompok seberapa? 5. Tolong diperhatikan dulu ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu prosedur percobaan hari ini. Yang pertama, siapkan alat pembenahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Sudah siap alat-alatnya? Sudah. 2 sentian juga itu sudah cukup banyak ya? Atau mau 1 juga nggak apa-apa lah. 2 senti maksimal atau 1,5. Banyaknya cairan yang kalian masukkan ke gelasnya ya. Setelah itu seperti biasa masukkan ke dalam pengamatan dan jawab pertanyaannya. Silakan sudah mulai dilaksanakan percobaannya. Kalau ada yang tidak paham boleh tanya. Air kan daripada minyak karena air adhesinya lebih besar dari kondensasi dan minyak mineral, begitu perlahan tapi pewarna merah lebih perlahan dari yang lainnya. Yang beri saya Assalamualaikum. Tadi perhatikan dari yang presentasi ya, mempresentasikan hasil kalian percobaan. Untuk pertanyaannya, warna manakah yang mengalami kapilaritas cepat? Air. Kalau paling lambat? Warna. Ini warna paling lambat? Warna. Kalau ini? Kalau itu? Sama. Kalau ini? Minyak. Minyak paling lambat. Kalau paling cepatnya? Warna. Air warna. Nah, jadi ketika kalian tadi mencoba melaksanakan percobaannya, ternyata air yang cair saja ya, ketika memasukkan tisu itu tuh yang paling cepat penyerapannya.
Yang paling lambat itu pewarna. Karena adesi air dan tisu lebih besar daripada gaya menarik antar air itu sendiri. Nah, untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Ibu mau tunjuk dulu dari kalian ya. Nanti ibu simpulkan kesimpulannya. Silakan, sama Pak Uzi. Gimana kesimpulan dari yang hari ini, Di? Jadi gejala kapilaritas merupakan peristiwa naik turunnya zat cair pada bahan yang terdiri atas beberapa pembuluh kapiler atau pembuluh halus akibat adanya gaya adhesi atau kohesi. Contoh penerapan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari adalah pada tumbuhan, pada pembuluh kayunya. Selain itu juga ada pada menyebarnya tinta di permukaan kertas atau sumbu kompor. Adapun rumus dari kapilaritas adalah 2 sama dengan 2 dikali gamma cos theta dibagi rho kali J atau gravitasi dikali R atau jari-jari. Sudah? Sudah. Oke, baik. Jadi apa intinya? Gejala kapilaritas adalah fenomena naik atau turunnya suatu zat pada pipa kapiler. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Apa coba setelah ini? Kuis. Coba kita lihat. Ya, kuis. Siapkan HP-nya. Silakan dikerjakan. Dua meta dan ketiga bisa ya? Itu 3 besarnya ya. Nah, setelah kita melaksanakan fisika, sekarang kita sampai di mana Kak? Di refleksi. Kira-kira adakah materi yang belum dikuasai atau belum dipahami semuanya di pembelajaran hari ini? Yang mana nih? Rumusnya? Hanya itu saja? Yang lainnya? Alhamdulillah, insya Allah bisa ya. Kalau misalnya rumus, apa aja yang susahnya nih? Memasuk-masukkan angkanya. Oke, ya udah terima kasih. Hal menarik yang Anda temukan di pembelajaran hari ini apaan? Apaan? Kuis? Menarik itu? Selain itu apa lagi? Eksperimen. Ada lagi? Terus itu ada yang suka rumus tidak? Tidak. Rencana pembelajaran selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang fluid dan dinamis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Oke. Sekarang tutup dulu dengan baca doa ya bersama-sama. Silakan dipimpin sama KM-nya. Pimpin dulu. Setelah selesai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.